teman-teman, selamat datang kembali di channel Back to School. Kali ini kita akan membahas materi aljabar. Jangan pusing dulu kalau dengar kata aljabar. Kenapa? Karena memang terlalu banyak angka dan variabel yang bersamaan. Tapi kalau kita udah tahu tekniknya, udah tahu caranya, pasti itu akan mudah. Syaratnya cuma 2 di sini. Kalau untuk menyederhanakannya ya, untuk mengurutkannya ya. Karena aljabar itu diurutkan sesuai alfabet, yaitu dari A sampai dengan Z. Jadi duluan A itu di depan posisinya, kemudian B, kemudian C, dan kebanyakan alfabetnya pakainya X dan Y. X lebih depan daripada Y, maka X ditaruh paling depan dulu, baru Y, gitu ya. Kemudian diambil pangkat tertinggi. Jadi kalau seperti ini teman-teman nih, diambil pangkat tertinggi. Ini kan ada X pangkat 2. Sedangkan ini X pangkat 3. Berarti yang maju duluan di depan sini apa? X pangkat 3. Karena lebih tinggi pangkatnya 3 dibanding 2. Dan Y nanti belakangan. Kenapa? X sama Y duluan mana? Duluan X. Jadi Y belakangan. Nah ini masih ada X-nya nih teman-teman ya. Berarti ini duluan dibanding ini. Kita coba ya langsung ya. Kalau seperti ini, mana duluan yang di depan tadi? X pangkat 3. Karena X-nya pangkatnya lebih tinggi 3. Kemudian ini ada min ya. Ini jadi harus diambil satu ini ya, satu kotak begini tuh. Min X pangkat 3, min X pangkat 3 ya. Yang di depan itu tandanya dia ya. Nah, ini kemudian ini 3X pangkat 2. Ini enggak ada minnya berarti plus 3X pangkat 2. Oke. Kemudian mana? Y dulu atau X ya? X y dulu. Kenapa? Dia masih ada unsur X. Ini ada minnya nih ya. Ambil minnya. Min 4XY. Masih ada unsur X. Masih menang dibanding 5Y. Ini plus ya. Plus 5Y. Paling belakang. Nah seperti ini teman-teman ya. Cara mengurutkan aljabar. Jadi ingat. Yang pertama sesuai alfabet. Atau aljabar PQRST. Kan ada ya. Jadi P duluan. Q kedua. R belakangan. ST gitu belakangan selanjutnya. Terus diambil pangkat yang tertinggi. Kalau variabelnya sama. X kan variabel. Ya, dipanggil pangkat yang tertinggi. Kalau ada nanti seperti ini ya, aku kasih contoh soal lagi. Kalau ada seperti ini, bagaimana teman-teman menyederhanakannya? Mana yang duluan maju gitu ya? 5X pangkat 2Y. Kemudian 2Y pangkat 3. Kemudian 2XY pangkat 2. Nah, seperti ini. Mana duluan yang maju? Tentu yang X-nya di depan. Tapi yang ini atau yang ini? Atau ini saya bikin pangkat 3 deh. Tuh. Mana duluan? X pangkat 2Y atau XY pangkat 3? Ini duluan. Kenapa? Karena ini X pangkat 2. X-nya lebih tinggi. Kalau ini kan Y-nya yang lebih tinggi. X-nya cuma pangkat 1. Menang ini kan? X-nya pangkat 2, ini pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Karena ini masih ada unsur X ya. Dan ini yang ketiga. Terakhir. Nggak ada unsur X ya. Y doang. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah teman-teman, soal yang pertama yaitu soal penjumlahan. Biasa dalam penjumlahan dalam aljabar itu selalu memakai kata dan atau dengan. Jumlahkan aljabar berikut dan berikut gitu kan. Atau berikut dengan berikut. Itu nggak masalah kalau penjumlahan. Nanti yang bermasalah di pengurangan ya. Kita bahas ini dulu yang penjumlahan. 3x kuadrat kurang xy kurang 2xy tambah 8y kuadrat. Ini udah berurut ya. Ini x, ini xy, ini y. Itu juga udah berurut. X, xy, dan y kuadrat. Saya kalau penjumlahan nggak suka ke samping. Kenapa? Karena suka bingung kalau ke samping. Bisa sih. Begini ya, ke samping dulu kita coba ya. Kita coba ke samping dulu. 3x kuadrat. Ini ditambah minus. Pasti jadinya minus. 3x kuadrat. Meskipun ini dijumlah ya. Tapi ini kan tambah minus gitu ya. Hasilnya di sini aja ya. Di sini aja deh hasilnya. Biar nanti kita samain sama hasil yang turun. Saya maunya penjumlahannya bersusun. Biasanya kalau aljabar saya lebih suka penjumlahan bersusun dibanding ke samping. Nih. 3x kuadrat ditambah min x kuadrat. Berarti tetap dikurang ya. 3x kuadrat dikurang x kuadrat. Ini 1 ya nilainya ya. Kalau nggak ada angka berarti nilainya
1. Berarti 3 dikurang 1, 2x kuadrat. Ini hasilnya. Jangan ditulis negatif positif dulu di sini, nggak boleh. Biarkan saja dulu begitu. Kemudian yang kedua, min 2xy ditambah, nih tambah juga 3xy. Jadi min 2 ditambah 3 sama-sama xy. Ya. Matanya harus jeli. Ingat kalau aljabar matanya harus jeli. Harus pasangin yang sama gitu. Variabelnya. Minus 2 tambah 3 berarti 1 ya. 1xy. 1xy berarti nggak usah ditulis. xy-nya aja ditulis. Satunya nggak usah. Yang ketiga 8y kuadrat. 8y pangkat 2 plus minus ya berarti ya. Dikurang 5y pangkat 2. Berarti 8 dikurang 5. Berarti jadinya 3. Jadi tulis plus 3y kuadrat. Ini hasilnya. Itu kalau caranya ke samping ya. Tapi kalau saya sukanya bersusun ke bawah. Kita coba ya. Min x kuadrat, ikutin ya, tambah 3xy dikurang 5y pangkat 2. Nah, ini kan dijumlah kan, pasti hasilnya dijumlah gini kan. Ini kita buka aja kurungnya, kita hapus ya. Tuh. Nah, tinggal begini deh. Ini kan berarti tandanya dijumlah. 3x kuadrat dijumlah min x kuadrat. Min kali plus tetap menang min. Berarti ini tetap dikurang. Tetap 2x kuadrat. Ini kan nilainya 1. Cuma penulisannya x kuadrat ya. Terus min 2 ditambah plus 3xy. Berarti min 2 tambah 3. Berarti 1xy. Berarti tambah xy. Tuh. 8 plus minus. Berarti masih menang minus. 8 dikurang 5. 3. Berarti positif ya. 8 kurang 5 3. 3 positif ya. Y kuadrat. Tuh. Oh, saya sukanya kayak begini teman-teman, tapi terserah teman-teman mengerjakannya mau ke samping mau ke bawah, hasilnya sama ya. Ini contoh penjumlahan, biasa kata kuncinya itu jumlahkan dan dengan gitu. Teman-teman, soal pengurangan kali ini ya, kurangkanlah perhitungan aljabar ini dengan ini, berarti bisa langsung mengurangi ya, ini dikurang ini, atau kurangkanlah penghitungan aljabar ini dan ini. Berarti ini bisa langsung mengurangi ini. Kita coba dulu ya. Nanti beda kata kunci, beda pengerjaan soal. Kita pakai kata kuncinya dengan dan gitu ya. Nih. Jadi bisa langsung ini kurang ini ya. Kita kurangin dulu. 2 kurang 5 minus 3 ya. Min 3 minus min 4. Minus jadi plus. Min 3 plus 4. Berarti masih ada 1, x aja tulisnya ya, plus 1, jadi x aja cukup. 2 dikurang 6, 2 kurang 6 min 4. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Yang belum bisa rumus mengurangkan plus minus coba dicari video operasi bilangan bulat dulu ya, nanti paham sampai situ. Ini udah selesai. Tapi kalau kata kuncinya berubah, bukan dengan atau dan, jadi dia memiliki kata kuncinya dari, maka berubah cara pengerjaannya ya. Saya hapus dulu. Jadi kalau ada kalimat hitunglah pengurangan aljabar ini dari ini, berarti ini akan mengurangi ini. Logikanya seperti ini teman-teman. Hasil pengurangan 2 dari 7 adalah berarti 7 dikurang 2. Nanti seperti itu. Hasil pengurangan 2 dari 7 adalah sama seperti ini. Hasil pengurangan ini dari ini adalah berarti ini dikurang ini. Tuh, kalau pakai kata kuncinya dari. Tapi kalau pakai kunci tadi dengan dan itu tidak sama dari depan. Kalau ini dari belakang. Saya tulis di atas saja ya, biar gampang ya, biar kita bisa langsung mengurangi. Jadi 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat berarti 3x kuadrat ya. Minus 4 dikurang minus 3. Minus ketemu minus plus. Minus 4 plus 3 berarti masih kurang ya, masih minus ya, minus x ya. 6 dikurang 2 4 plus 4y. Nah gitu ya teman-teman ya.
Mudah-mudahan sampai sini paham ya, mengerti ya. Hati-hati dengan kata kunci dari gitu ya. Tapi kalau kata kunci yang lain nggak masalah kok ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada soal sulit, boleh tulis di kolom komentar ya. Dadah.